Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Irma Julianti, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 6. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan atau berbagi informasi mengenai good parenting. Oke, langsung masuk ke pembahasan pertama. Siapakah lingkungan pertama anak? Nah, tentu jelas ya, lingkungan pertama anak itu adalah lingkungan keluarga. Dan yang paling utamanya adalah ibu. Ibu di sini merupakan lingkungan pertama anak, yaitu ketika dalam janinnya, maka anak akan tertekan oleh lingkungan atau tidaknya tergantung dari ibu. Lalu, kapan anak masuk lingkungan pertama? Yakni saat indung telur bertemu dengan sperma dan dinyatakan oleh transendem positif. Oke, selanjutnya poin 2. Kenapa good parenting perlu diperhatikan? Memangnya seberapa penting? Nah, kita bedah. Pengasuhan yang positif sendiri merupakan pola asuh yang dilakukan secara sportif, konstruktif, dan menyenangkan. Sportif di sini artinya memberi perlakuan yang mendukung perkembangan anak. Sedangkan konstruktif itu artinya bersikap positif dengan menghindari kekerasan atau hukuman, serta dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Oleh karena itu, orang tua tidak mengajarkan anak disiplin dengan memberinya hukuman, tetapi orang tua mengajarkan disiplin dengan cara memberitahunya mana perilaku yang salah dan mana perilaku yang benar. Maka dari itu, perlu kita ketahui dan perlu kita berikan yang terbaik untuk anak didik kita. Oke, poin 3, ada fungsi pengasuhan. Di sini ada 5 macamnya. Yang pertama, ada perencanaan. Pekerjaannya adalah tindakan menyeluruh. Wah, ini udah jelas ya, sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab 8, Pengasuhan dan Pengangkatan Anak dalam bagian ke-1 Pengasuhan Anak. Oke, poin keduanya ada memandang masa depan. Jelas penting ya, kenapa dalam pengasuhan kita harus memberikan yang terbaik itu karena anak memiliki masa depan yang lebih cerah, lebih gemilang, dan masih banyak lah. Jadi kita harus bisa memandangnya serta bisa mengukur kemampuan anak ada di mana. Oke, poin 3-nya ada pengembangan. Nah, setiap anak jelas memiliki kekurangan dan kelebihan. Mengenai kelebihannya, inilah kita sebagai orang tua harus membantu anak dalam pengembangannya. Lalu yang keempat ada pengawasi. Kenapa ada pengawasi? Ya karena zaman dahulu dengan zaman sekarang tingkat kekhawatiran tumbuh kembang anak itu sangat jauh berbeda. Maka dari itu butuh pengawasan yang lebih fokus untuk zaman sekarang. Lalu yang terakhir ada pengambilan keputusan. Nah, kita sebagai pembimbing dari kecil hingga dewasa, hingga ia sudah menikah, ini harus kita sebagai orang tua harus bisa mengambil hati anak. Karena menginjak usia remaja, anak pasti butuh solusi serta keputusan apa yang harus diambilnya. Yang keempat, ada status anak. Nah, anak tuh siapa sih? Kenapa setiap orang ada yang diberi anak dan ada yang tidak? Kalau yang diberi anak, kita harus banyak-banyak bersyukur dan yang tidak harus banyak-banyak bersabar. Nah, siapa anak itu? Yang pertama, anak adalah amanah atau titipan dari Allah. Yang namanya amanah berarti kita harus bisa menjaganya dengan yang lebih baik. Dan yang kedua, anak adalah penerus keturunan. Nah, jadi kita harus bisa menjaga nasab-nasab kita agar dia menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Jadi berilah pengasuhan yang baik. Yang ketiga, anak itu sebagai status sosial bagi orang tua. Di sini anak butuh interaksi, butuh sosialisasi. Nah, karena orang tua atau keluarga merupakan lingkungan pertama, jadi anak harus
berada dalam lingkungan yang baik. Yang keempat, aset atau modal bangsa. Nah, anak di sini merupakan generasi penerus bangsa, generasi umat muslim, dan sebagainya. Yang kelima, aset bagi keluarga. Nah, tentunya di sini bukan anak bukan untuk bangsa saja, namun yang paling penting anak sebagai aset keluarga. Jadi berikanlah yang terbaik. Dan yang terakhir, anak sebagai pewaris harta. Anak jika diajarkan yang terbaik, maka anak akan mewarisi harta yang baik, yang terjaga. Dia akan selalu menjaganya. Oke, yang terakhir ada konsep pengasuhan. Nah, bagaimana seharusnya konsep pengasuhan kita kepada anak? Apa yang harus diperhatikan? Nah, ada 4 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, hak apa yang seharusnya diberikan? Nah, dalam keluarga tentunya ada hak anak. Salah satu contohnya adalah ASI. Nah, anak harus menerima ASI selama 2 tahun full. Itu salah satu contohnya. Dan masih banyak lagi. Yang kedua ada interaksi. Nah, karena kita mendidiknya dari kecil, berikanlah interaksi-interaksi yang baik agar kelak di masa depannya ia mudah berinteraksi dengan baik. Yang ketiga, hubungan bukan satu arah. Jelas tentu ya. Di sini orang tua itu harus memberikan pengetahuan yang lebih luas, bukan melulu tentang pelajaran, bukan melulu tentang pengasuhan, bukan melulu tentang bagaimana kita di masyarakat atau teman sebayanya. Nah, berikanlah wawasan-wawasan sedikit demi sedikit agar pikirannya lebih luas. Dan yang terakhir ada kemampuan keluarga. Nah, di sini dalam pengasuhan jangan serba diada-adakan, tetapi apa adanya, namun tetap memberikan hal-hal yang menurut kita itu terbaik. Terima kasih. Nah, itu dia mengenai good parenting. Seberapa pentingkah kita dalam mendidik anak-anak? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.